Wabah penyakit mulut dan kaki kembali merebak di Indonesia. Wabah penyakit ini menyerang anggota tubuh, mulut, dan kuku hewan ternak. Pejabat Gubernur Aceh, Safrizal, saat meninjau proses vaksinasi ternak yang digelar Dinas Peternakan Aceh di kandang sapi warga di Kampung Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, mengimbau para peternak di Aceh untuk mewaspadai kembali merebaknya wabah PMK ini. Safrizal menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam memantau kesehatan ternak, melakukan pencegahan dini, dan segera melaporkan kepada petugas jika terdapat indikasi ternak terjangkit PMK. Safrizal juga meminta dinas terkait untuk memperketat pengawasan di perbatasan Aceh guna mencegah masuknya ternak yang terindikasi terjangkit PMK. Ia menegaskan bahwa kewaspadaan ini harus melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, peternak, dan masyarakat umum. PMK adalah penyakit menular akut yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus Aptovirus dan sangat mudah menyebar melalui kontak langsung, udara, atau peralatan yang terkontaminasi. Gejala utama PMK meliputi demam tinggi, luka-luka di mulut dan kuku, penurunan nafsu makan, serta produksi susu yang drastis menurun pada ternak perah. Wabah PMK dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, penurunan produktivitas, dan pembatasan perdagangan hewan antar wilayah. Oleh karena itu, upaya pencegahan seperti vaksinasi, sanitasi kandang, serta pembatasan mobilitas ternak sangat diperlukan untuk meminimalkan dampaknya. Dengan langkah-langkah pengawasan yang ketat, Safrizal berharap Aceh dapat menjadi daerah yang mampu mengendalikan penyebaran PMK secara efektif. Ia juga mengajak seluruh peternak untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan kasus kepada petugas terkait demi kebaikan bersama. Penanganannya bagi sapi yang belum terkena segera divaksin dan diberi imunitas vitamin, dan sapi yang sudah terkena diberi perawatan atau obat. Yang sudah dia tidak dapat dari klinis, gejala-gejala klinis yang tidak dapat lagi diobati, disembelih. Ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk penanganan meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku ini. Yang pertama harus dilakukan adalah merelokasi sapi-sapi yang terindikasi kena penyakit mulut dan kuku. Arus sapi apakah antar desa, antar daerah, bagi di wilayah yang sudah terkena untuk dibatasi. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.